Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Di video kali ini saya mau menjelaskan analisa optimalisasi rute distribusi untuk mengefisiensikan logistik menggunakan algoritma genetika, karya Komarudin Sukamono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke, latar belakang permasalahan ini utama yang dihadapi oleh perusahaan jasa ekspedisi ini adalah optimalisasi pengiriman yang berakibat pada tingginya biaya distribusi. Nah, penyebabnya banyak rute saat ini yang tidak teratur dengan baik. Proses pengiriman yang dilakukan berulang-ulang tanpa memperhatikan rute dan jadwal yang telah ditentukan juga memperbesar biaya. Dampaknya, biaya pendistribusian besar. Biaya pengiriman saat ini sebesar 3,3% per hari, melebihi target biaya pengiriman yang sebesar 2,8%. Kalah bersaing perusahaan kalah bersaing dengan kompetitor. Tujuan perusahaan menyederhanakan atau mengoptimalkan rute untuk mendapatkan jarak rute terpendek dan biaya yang rendah, serta mengefisiensi biaya bahan bakar. Oke, lanjut. Oke, latar belakang permasalahan ini utama yang dihadapi oleh perusahaan jasa ekspedisi ini adalah optimalisasi pengiriman yang berakibat pada tingginya biaya distribusi. Nah, penyebabnya banyak rute saat ini yang tidak teratur dengan baik. Proses pengiriman yang dilakukan berulang-ulang tanpa memperhatikan rute dan jadwal yang telah ditentukan juga memperbesar biaya. Dampaknya, biaya pendistribusian besar. Biaya pengiriman saat ini sebesar 3,3% per hari, melebihi target biaya pengiriman yang sebesar 2,8%. Kalah bersaing perusahaan kalah bersaing dengan kompetitor. Tujuan perusahaan menyederhanakan atau mengoptimalkan rute untuk mendapatkan jarak rute terpendek dan biaya yang rendah, serta mengefisiensi biaya bahan bakar. Oke, lanjut. Tujuan dari menggunakan algoritma genetika itu membuat model rute pendistribusian baru dengan jarak terpendek sebagai evaluasi dalam ketepatan waktu pengiriman, mengevaluasi biaya menggunakan bahan bakar pada unit yang digunakan dalam pendistribusian barang. Metode penjelasan yang pertama itu ada optimalisasi berfokus pada ilmu matematis untuk mendapatkan nilai maksimal, mencapai nilai yang paling tinggi atau terbaik dari fungsi tujuan, misalnya meningkatkan pendapatan atau memaksimalkan kecepatan. Nilai minimal, mencapai nilai yang paling rendah atau paling efisien dari fungsi tujuan, misalnya meminimalkan biaya, mengurangi waktu, dan menghemat energi. Kedua itu distribusi. Distribusi adalah kegiatan utama dalam menyalurkan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain, biasanya dari produsen atau manufaktur hingga mencapai konsumen akhir atau pelanggan. Dalam kegiatan pemasaran, fungsi distribusi itu sendiri adalah untuk memperluas arus jaringan pengiriman barang atau jasa secara efektif dan efisien, mulai dari manufaktur sampai dengan pelanggan sesuai dengan jumlah, waktu, dan harga yang sudah disepakati bersama. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian heuristik yang didasarkan pada mekanisme evolusi biologis, khususnya prinsip seleksi alam, survival of the fittest. Inti konsep algoritma genetika mempresentasikan solusi dari suatu masalah ke dalam urutan kromosom individu atau solusi yang memiliki tingkat kebugaran, nilai fitness yang lebih tinggi akan memiliki peluang hidup dan reproduksi yang lebih besar untuk menghasilkan generasi berikutnya. Tujuannya itu sebagai metode optimisasi. Tujuannya adalah menghitung nilai fitness dan memilih individu yang memiliki nilai fitness terbaik, solusi optimal, dan sekumpulan solusi yang ada. Langkah-langkah dasar algoritma genetika. Algoritma genetika bekerja secara berulang-ulang 4 langkah utama hingga mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama ada inisialisasi populasi awal. Tahap ini adalah awal untuk membangkitkan solusi-solusi satu yang diperoleh secara acak. Populasi awal terdiri dari beberapa kromosom atau solusi.
Jumlah kromosom ini disebut ukuran populasi dan akan dipakai seterusnya. Kromosom biasanya dipresentasikan dengan kode biner. Proses pemilihan individu dari populasi lama dan hasil reproduksi atau offspring yang layak diselamatkan untuk menjadi populasi pada generasi selanjutnya. Individu diurutkan berdasarkan nilai fitness tertinggi hingga terendah. Hanya individu dengan fitness terbaik yang dipilih untuk menjadi parent pada generasi berikutnya, memastikan evolusi terbaik terus dipertahankan dan dikembangkan. Proses ini diulang iterasi hingga kondisi penghentian terpenuhi, misalnya setelah mencapai jumlah generasi atau literasi tertentu. Penerapan pada biaya optimalisasi rute distribusi. Dalam konteks optimalisasi rute, algoritma genetika berfungsi untuk mencari jalur terpendek yang berdampak langsung pada biaya yang lebih rendah, terutama biaya bahan bakar. Perhitungan biaya bahan bakar atau BBM, yaitu BBM terpakai sama dengan jarak tempat tujuan sama dengan BBMKM per liter. Tahap biaya optimalisasi pada rute distribusi melibatkan perhitungan jumlah liter BBM yang akan diperlukan, di mana jarak tempuh diperoleh misalnya menggunakan Google Maps. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsumsi BBM adalah sebagai hasilnya. Perhitungan tersebut kemudian akan dirupiahkan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan sebagai pengumpulan data dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung bersumber dari objek yang akan diamati sebagai penelitian studi yang berlangsung. Data primer. Definisi jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Sumber berasal dari objek yang akan diamati. Tujuannya dikumpulkan secara spesifik untuk kepentingan studi yang berlangsung. Kalau data sekunder itu data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, bukan oleh peneliti untuk tujuan spesifik studi saat ini. Contoh data historis perusahaan, laporan publikasi jurnal, atau data statistik pemerintah. Ada alur penelitiannya. Alur penelitian merupakan gambaran umum menjelaskan seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir. Tujuannya itu memberikan pemahaman yang jelas dan struktur mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pengerjaan penelitian. Representasi alur ini biasanya digambarkan melalui diagram alur flowchart seperti gambar yang di samping, yaitu awal dari mulai observasi, studi lapangan, penelitian, pengumpulan masalah, menentukan balasan dan tujuan atau kumpulan data, itu pengelolaan data dan analisis data dan usulan rute, kesimpulan dan saran, dan selesai. Langsung hasil dan pembahasan. Yang pertama itu import library. Itu yang seperti gambar kode di samping, itu ada import numpy, snp, import random, from array, import. Numpy itu mengolah dan memanipulasi data dalam bentuk array atau larik, memudahkan operasi komputasi tipe data numerik. Random memasukkan data acak menggunakan Python. Lanjut, membuat daftar kota. Kode ini bertujuan untuk menyimpan koordinat lokasi dan kemudian menghitung serta menampilkan jumlah lokasi yang ada. Itu cara kerjanya. Itu variabel daftar kota didefinisikan sebagai sebuah list atau daftar. Di sini berisi beberapa elemen, di mana setiap elemen mewakili satu lokasi, umumnya dalam format koordinat. Lokasi pertama adalah tuple dengan 2 nilai koordinat lengkap. Lokasi kedua tuple yang hanya memiliki 1 nilai koordinat yang tidak lengkap. Itu terus proses luar. Literasi dilakukan untuk setiap lokasi dalam list daftar kata. Terus perulangan dalam. Literasi dilakukan untuk setiap nilai koordinat dalam lokasi. Terus fungsinya len itu digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list daftar kota. Karena daftar kota memiliki 2 elemen, 2 lokasi, nilai jumlah akan menjadi 2. Next. Inisialisasi populasi. Pada tahap ini, inisialisasi populasi, operasi inisialisasi dilakukan secara acak dengan memanfaatkan random
permutation dengan ukuran jumlah kota yang akan dituju. Kode ini mendefinisikan fungsi inti populasi yang bertugas membuat populasi awal, di mana setiap barisnya adalah sebuah kromosom atau rute acak. Itu menggunakan kode seperti ini. Dengan penjelasannya itu, kode ini mendefinisikan fungsi unit populasi yang bertugas membuat populasi awal matriks P, di mana setiap barisnya akan sebuah kromosom rute acak. Fungsinya itu yang P sama NPMT ukuran populasi sama dengan jumlah kota, itu fungsinya membuat array NumPy kosong dengan dimensi 4 barisan kromosom kali 2 kolom gen kota. Terus P sama P as type integer itu mengubah tipe data array menjadi integer bilangan bulat. For i in range ukuran populasi, perulangan sebanyak ukuran populasi 4 kali, di mana setiap iterasi membuat satu kromosom baru. I sama dengan NP random permutation atau jumlah kota. Lanjut, for J in range jumlah kota, PI J sama dengan IJ, menyalin permutasi acak I ke dalam baris ke I dan matriks populasi P. Return P mengembalikan matriks populasi yang terisi. Matriks P yang dicetak adalah populasi awal yang akan digunakan sebagai input untuk proses seleksi dan reproduksi pada langkah-langkah selanjutnya dari algoritma genetika. Membuat fungsi objek. Pada tahap ini, membuat fungsi objektif dengan input jumlah populasi dan jumlah kota yang dituju. Kemudian pada tahap ini juga mengukur jarak yang melakukan pengulangan dari individu setiap rute, di mana pengukuran tersebut dihitung dengan jarak acuannya, yaitu menggunakan kode seperti yang di samping. Penjelasannya itu, fungsi ini menghitung jarak kota yang ditempuh oleh setiap rute dalam populasi dengan menggunakan rumus jarak Euclidean dan mengasumsikan rute tersebut adalah sirkular kembali ke titik awal. Oke. Setelah menunjukkan kode tersebut, nilai aktual akan tergantung pada nilai koordinat dalam daftar kota dan rute acak yang dihasilkan oleh P. Karena hanya ada dua kota, kedua rute mungkin 01 dan 10 akan memiliki jarak total yang sama. Crossover. Crossover adalah proses penggabungan material genetik dari dua induk untuk menghasilkan keturunan atau anak. Input menggunakan dua induk terbaik, induk 1 dan induk 2 yang diperoleh dari tahap seleksi sebelumnya. Mekanismenya itu memilih acak dua induk, itu induk 1 dan induk 2 dipilih. Yang cara kedua itu pembentukan keturunan anak 1 dan anak 2 dibangkitkan secara acak melalui proses pertukaran segmen genetik. Pentingnya pengecekan dalam masalah rute seperti traveling salesman problem yang diselesaikan algoritma genetika, setiap kota harus dikunjungi tepat satu kali. Oleh karena itu, setelan crossover penting untuk memeriksa dan memperbaiki jika diperlukan hasil anak 1 dan anak 2 agar tidak ada kota yang duplikat atau hilang dalam rute kromosom yang dihasilkan. Outputnya menghasilkan dua kromosom baru, anak 1 dan anak 2, yang merupakan kombinasi genetik dari kedua induk. Selanjutnya, mutasi. Pada tahap mutasi ini adalah proses lanjutan dalam urutan operasi reproduksi, di mana proses mutasi ini menggunakan swap, di mana inputnya adalah induknya, kemudian dilakukan inisiasi dan memiliki dua titik secara random. Dilakukan pembangkitan. Kode ini mengimplementasikan mekanisme swap mutation, mutasi tukar pada dua kromosom induk untuk menghasilkan dua kromosom anak termutasi.
Maksudnya itu kode ini mengimplementasikan mekanisme swap mutation pada dua kromosom induk menghasilkan kromosom anak termutasi. Terus fungsinya itu dep mutation induk mendefinisikan fungsi dengan input induk asumsi hasil dari crossover berukuran 2 kali jumlah kotak. Anak sama dengan NPMT 2, anak sama dengan anak titik as type tutup kurung buka kurung integer tutup kurung. Terus NP sama dengan induk membuat array baru bernama anak yang berukuran sama dengan induk yang menyalin konten induk ke anak. Mutasi akan dilakukan pada array anak. Terus pemilihan indeks kolom yaitu R1 dan R2 dipilih secara acak. Indeks ini memiliki dua posisi gen kota dalam kromosom yang akan ditukar. Validasi swap atau looping pastikan bahwa kedua yang dipilih R1 dan R2 tidak sama sehingga penukaran benar-benar terjadi. Proses swap mutation kode ini melakukan penukaran pada kedua kromosom barisan 0 dan barisan pertama di posisi R1 dan R2. Terus oke, kita lanjut ke evaluasi rute awal, yaitu rute yang sebelum menggunakan algoritma genetika. Itu total pemakaian seperti ada di gambar samping, itu ada data yang saya ambil dari jurnalnya. Itu total pemakaian BBM-nya itu ada 1603,1 km. Total pemakaian BBM-nya itu sama dengan 1631 liter. Jumlah biaya BBM dari ini sama dengan 1630 liter dikali harga BBM per liternya 6.800. Jumlah biaya BBM sama dengan 10.900.080 pemakaian bahan bakar. Jadi biaya yang dikeluarkan pada setiap ritase di mana pada rute awal mendapatkan total jarak sebesar 1603,1 km, di mana pendistribusian barang menggunakan unit CCDL dengan rasio yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 10. Kemudian dari total jarak awal dapat diketahui penggunaan konsumsi bahan bakar pada tersebut sebesar 160,31 liter. Pengkalian jumlah pemakaian bahan bakar dengan harga bahan bakar solar sebesar 6.800 mendapatkan total biaya yang dikeluarkan sebesar 10.900.080 rupiah. Itu rute awal sebelum menggunakan algoritma genetika. Selanjutnya itu rute baru, yaitu setelah menggunakannya. Total pemakaian BBM-nya itu 1.521 km. Total pemakaian BBM-nya itu 1.502 liter. Jumlah biaya BBM-nya itu 1.502,10 liter kali 6.800 sama dengan jumlah biayanya itu 10.342. Pemakaian bahan bakar dari biaya yang dikeluarkan pada setiap ritase di mana pada rute awal mendapatkan total jarak sebesar 1.521 km, di mana pendistribusian barang menggunakan unit CCDL dengan rasio yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 10. Kemudian dari total jarak awal dapat diketahui penggunaan konsumsi bahan bakar pada ritase tersebut sebesar 152,10 liter. Pengkalian jumlah pemakaian bahan bakar dengan harga bahan bakar solar sebesar 6.800 mendapatkan total biaya yang dikeluarkan sebesar 10.342.800 rupiah. Kesimpulan dan saran. Penerapan algoritma genetika berhasil memperpendek jarak tempuh rute pendistribusian barang dari gudang ke tempat tujuan yang berdampak langsung pada efisiensi operasional dan biaya keunggulan dan manfaat penerimaan algoritma genetika.
itu ada 3. Yang pertama, memperpendek jarak tempuh. Metode algoritma GT3 secara efektif menyusun rute terdekat, menghasilkan total jarak tempuh yang minimal yaitu 150.521 km. Efisiensi BBM dan waktu perusahaan dapat menghemat waktu tempuh pengiriman dan mencapai efisiensi penggunaan BBM pada unit logistik. Meningkatkan efisiensi biaya secara signifikan. Terjadi peningkatan efisiensi biaya operasional sebesar 16.748,400 juta dalam 1 bulan. Itu sangat amat bagus, teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.